Nah, ini berkaitan dengan sifat koligatif larutan, yuk kita bahas. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan berdasarkan jumlah partikel zat terlarut. Jika kita melarutkan 0,5 gram urea, akan menghasilkan sifat koligatif yang sama dengan 0,5 gram glukosa jika jumlah zat terlarut sama. Sifat-sifat koligatif ada 4 yaitu penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Sifat koligatif ini hanya berlaku untuk zat yang sukar menguap atau non-volatil. Ingat, sifat koligatif larutan hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, tidak bergantung pada jenis zat partikelnya. Jika membicarakan mengenai zat terlarut dalam pelarut atau larutan, sangat erat kaitannya dengan konsentrasi larutan. Ada beberapa cara untuk menyatakan konsentrasi zat dalam larutan, contohnya persen, bagian per juta, atau parts per million, molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Nah, satuan konsentrasi yang erat kaitannya dengan sifat koligatif larutan ada 3 yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Molaritas menyatakan banyaknya jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Molaritas dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Misal kita mempunyai 0,5 mol gula ditambahkan air sampai volume 1 liter, maka molaritasnya 0,5 molar. Selanjutnya, molalitas menyatakan banyaknya jumlah zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Molalitas sama dengan jumlah mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut dalam kilogram. Misalnya, kita mempunyai 0,5 mol zat gula, kemudian ditambahkan pada 1 kg pelarut, maka molalitasnya sama dengan 0,5 molal. Jangan sampai tertukar ya rumusnya, yang dibagi dengan volume larutan itu adalah molaritas simbolnya M besar, dan yang dibagi dengan massa pelarut itu molalitas simbolnya M kecil. Dan satuan konsentrasi terakhir yaitu fraksi mol. Fraksi mol menyatakan perbandingan banyaknya mol dari suatu zat terhadap jumlah mol seluruh komponen larutan. Jika ada zat A dicampur dengan zat B, maka fraksi mol A yaitu XA sama dengan jumlah mol zat terlarut dibagi jumlah mol zat terlarut dan pelarut, sedangkan B yaitu jumlah mol zat pelarut dibagi jumlah mol zat terlarut dan pelarut. Jika fraksi mol terlarut dan pelarut dijumlahkan, secara keseluruhan nilainya adalah 1, maka jika fraksi mol zat terlarut sudah diketahui, maka untuk mencari fraksi mol pelarut XP sama dengan 1 dikurang XT. Nah, kita balik lagi ke sifat-sifat koligatif larutan. Nah, masih ingatkan, ada 4 sifat koligatif larutan. Sifat koligatif yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Jika tekanan itu lambangnya P kapital dari kata pressure. Misalnya, ada semangkok air yang dibiarkan di udara terbuka, apa yang akan terjadi? Air yang ada di mangkok dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan akan habis atau menguap, sama halnya pada pakaian basah menjadi kering karena air dalam pakaian mengalami penguapan. Penguapan adalah proses perubahan cair menjadi gas. Setiap zat cair memiliki kecepatan untuk menguap berbeda-beda. Pada umumnya zat akan semakin mudah menguap jika suhunya semakin tinggi, banyak sedikitnya, uap di atas permukaan cairan diukur dari tekanan uapnya, semakin banyak uap yang ada di permukaan cairan, maka tekanan uapnya semakin tinggi. Misalkan, di ruangan tertutup jumlah uap mencapai kondisi maksimum, maka saat itu terjadi kesetimbangan antara proses penguapan dan pengembunan. Tekanan uap pada kondisi ini yaitu tekanan uap jenuh. Kalau tutup pancinya tidak rapat, proses penguapan akan terjadi terus-menerus, tekanan uap akan naik untuk mendorong tutup panci ke atas, maka tutup panci akan bergerak-gerak seperti tadi. Seperti pada pemanasan air sebelumnya, jika menggunakan panci dengan tutup yang rapat. Jika sudah mendidih, maka akan terdapat air-air pada tutup pancinya. Ini terjadi karena proses penguapan dan pengembunan.
Bagaimana jika ada zat terlarut dalam air tersebut? Jika ada zat terlarut dalam air tersebut, maka permukaan air akan terhalang oleh partikel-partikel zat yang terlarut di dalamnya. Hal tersebut menghambat proses penguapan. François Marie Raoult, ahli kimia dan fisika asal Prancis, ini melakukan penelitian mengenai tekanan uap. Beliau menyimpulkan, penurunan tekanan uap jenuh bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tekanan uap jenuh larutan berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murninya. Simpulan ini dikenal dengan hukum Raoult dengan rumus berikut. Perlu diperhatikan, yang menjadi sifat koligatif larutan yaitu penurunan tekanan uap atau delta P, bukan tekanan uap larut murni yang P. Maka rumusnya adalah delta P sama dengan P dikali fraksi mol terlarut.